Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan diskusi pada hari ini. Juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, juga kita semua sapu umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelumnya yang terhormat Ibu Fitri Febriani Wahyu selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik kelas 5A, juga kepada teman-teman semua yang saya hormati dan juga saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai akuntansi keuangan daerah. Bismillah, saya Winnie Anggraini akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi keuangan daerah dan fungsi serta tujuannya. Nah, pengertian akuntansi keuangan daerah ini tidak bisa lepas dari pengertian akuntansi dan akuntansi pemerintah gitu. Nah, akuntansi secara umum ini dapat didefinisikan sebagai pemberian jasa untuk memberikan informasi mengenai keuangan. Nah, sedangkan akuntansi pemerintah ini merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Nah, akuntansi keuangan daerah ini sudah berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, adapun pengertian akuntansi keuangan daerah ini yakni proses akuntansi yang meliputi pengidentifikasian, kemudian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di entitas di pemerintahan daerah. Selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi dari adanya akuntansi keuangan daerah itu sendiri. Nah, akuntansi ini kan merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini yakni yang hasilnya itu bermanfaat bagi penggunanya. Adapun pengguna informasi akuntansi ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada pengguna internal, yang kedua ada pengguna eksternal. Nah, pengguna internal ini merupakan pihak-pihak yang berada di dalam organisasi yang bersangkutan. Contohnya ada dari struktur birokrasi, kemudian para manajemen dan karyawan itu sendiri. Yang kedua adalah pihak atau pengguna eksternal, yakni pihak-pihak di luar organisasi yang memiliki kepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan organisasi yang bersangkutan. Contohnya masyarakat, kemudian legislatif, lembaga pemeriksa, kemudian pihak yang memberikan investasi atau donasi, dan pemerintahan lainnya. Nah, tujuan akuntansi pemerintah ini menurut Abdul Halim terdapat 3. Yang pertama ada pertanggungjawaban atau akuntabilitas, yang kedua ada manajerial, yang ketiga adalah pengawasan, di mana pertanggungjawaban atau akuntabilitas ini yakni memberikan informasi keuangan dengan cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan unit-unit operasi pemerintah. Nah, tujuan pertanggungjawaban ini yakni mengharuskan setiap individu atau badan yang mengelola keuangan pemerintah ini harus memberikan pertanggungjawabannya dalam perhitungan. Jadi transparansi dalam hal keuangan. Yang kedua ada manajerial. Nah, manajerial ini menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, kemudian perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.
Yang ketiga ada pengawasan. Nah, pengawasan ini yakni akuntansi pemerintah ini harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien, di mana yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa keuangan ini dilaksanakan oleh BPK itu sendiri. Nah, itulah dari pengertian serta tujuan serta dan fungsi dari akuntansi keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursi Mayang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah. Oke, jadi seperti yang diketahui bahwa akuntansi pemerintahan keuangan daerah ini merupakan salah satu jenis akuntansi, sehingga pasti di dalamnya ada proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan atas segala interaksi-interaksi ekonomi yang dilakukan di dalam instansi pemerintahan, terutama di daerah ya. Lalu gimana sih? Jadi di dalam prosesnya ini terdapat berbagai macam sistem pencatatan. Nah, ada single entry, yang kedua ada double entry, yang terakhir itu ada triple entry. Jadi yang pertama itu single entry. Single entry ini merupakan sistem pencatatan transaksi ekonomi yang mana dilakukan dengan satu kali pencatatan. Nah, biasanya ini tuh disebut sebagai sistem tata buku tunggal. Nah, gimana sih cara kerja dari single entry ini? Jadi cara kerja di single entry ini adalah apabila nanti kita mencatat, apabila kita melakukan transaksi, lalu transaksi itu mengakibatkan bertambahnya kas, maka transaksi tersebut akan dicatat di dalam sisi penerimaan. Namun sebaliknya, jika transaksi tersebut mengakibatkan berkurangnya kas, maka hal tersebut akan dicatat pada sisi pengurangan. Untuk contoh single entry sendiri bisa dilihat di tabel samping. Ada contohnya. Oke, yang kedua ada yang namanya double entry. Jadi double entry ini biasanya itu disebut sebagai sistem tata buku berpasangan. Nah, biasanya istilah yang digunakan untuk melakukan sistem pencatatan ini adalah penjurnal. Nah, di dalam sistem pencatatan ini terdapat ada yang namanya kredit dan juga debit. Nah, di dalam melakukan pencatatannya ini kita tuh harus menjaga keseimbangan dari persamaan akuntansi. Bagaimana sih persamaan akuntansinya itu? Yaitu aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana dan juga ditambah pendapatan. Nah, itu adalah persamaan akuntansi yang harus dijaga dalam sistem pencatatan ini. Nah, gimana sih cara kerja dari double entry tersebut? Nah, jadi cara kerjanya itu apabila setiap transaksi yang mengakibatkan bertambahnya aktiva, maka akan dicatat pada sisi debit. Namun, jika mengakibatkan berkurangnya aktiva, maka hal tersebut akan dicatat pada sisi kredit. Nah, hal ini tuh berlaku juga untuk belanja. Lalu hal sebaliknya lalu untuk utang ini jika suatu transaksi yang mengakibatkan bertambahnya utang, maka itu akan disimpan di sisi kredit. Namun jika mengakibatkan utang ini berkurang, maka itu akan dicatat pada sisi debit. Nah, hal yang sama itu berlaku untuk ekuitas dana dan juga pendapatan. Untuk contoh double entry sendiri bisa dilihat di PPT yang ada ya. Oke, yang terakhir ada yang namanya triple entry. Jadi, triple entry ini merupakan sistem pencatatan yang dilakukan. Sebenarnya sistem pencatatan ini menggunakan sistem pencatatan double entry, namun hanya saja ditambah dengan pencatatan di dalam buku anggaran. Bagaimana sih cara kerja dari triple entry ini? Jadi cara kerjanya itu pada saat pencatatan double entry dilakukan, maka tim PPK SKPD atau pejabat pengelola keuangan, surat ketetapan pajak daerah, dan SKPKD atau atau satuan kerja pengelola keuangan daerah ini, mereka juga melakukan pencatatan transaksi pada buku anggaran, sehingga catatan ini akan berakibat pada buku anggaran. Nah, dengan adanya pencatatan triple entry ini, maka dapat diketahui berapa sih sisa dari sisa anggaran dari masing-masing komponen yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, seperti itu. Terima kasih.
akan saya sampaikan yaitu tentang prinsip akuntansi keuangan daerah. Jadi di dalam di dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 itu terdapat prinsip akuntansi dan laporan keuangan. Nah, terdapat 8 prinsip, yaitu prinsip ini itu sebagai ketentuan yang harus diikuti oleh para penyusun, oleh para pelaksana ataupun para pemeriksa dari laporan keuangan tersebut. Nah, 8 prinsip ini yang pertama adalah basis akuntansi. Jadi prinsip basis akuntansi ini sebagai prinsip penentuan kapan sih suatu transaksi ini tuh diakui. Nah, terdapat di basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah itu adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, LO, beban, aset, kewajiban juga entitas. Namun dalam hal peraturan perundang-undangan yang mewajibkan disajikannya dalam bentuk basis kas, maka itu diperbolehkan. Maka entitas itu wajib melaporkan sedemikian rupa. Nah, apa sih bedanya dari akun akrual dan juga basis kas? Jadi kalau akrual itu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya dan saat peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setelah kas itu dibayar ataupun diterima. Namun kalau misalnya basis kas itu mengakui pengaruh transaksi dan juga peristiwa lainnya itu pada saat kas atau setelah kas itu diterima ataupun dibayar. Nah, yang kedua ada yang namanya nilai historis. Nah, nilai historis ini artinya aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan. Nah, kewajiban ini dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga ada yang namanya realisasi. Jadi kalau realisasi ini tuh pendapatan dan belanja pada basis kas ini diakui setelah diotorisasi anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Yang keempat ada yang namanya substansi mengungguli bentuk formal. Jadi informasi yang diperlukan dalam rangka penyajian wajar ini harus disajikan sesuai dengan substansi. Jadi harus sesuai dengan substansi tersebut, harus sesuai dengan informasi dan harus sesuai dengan ketetapan yang ada. Jadi bukan hanya sebuah formalitas saja. Karena jika terjadi karena kalau misalkan substansinya itu tidak ataupun peristiwanya itu tidak konsisten ataupun beda sama formalitasnya, maka itu tuh perlu dipertanggungjawabkan kenapa bisa berbeda seperti ini. Jadi harus diungkapkan dengan jelas di dalam dalam catatan laporan keuangannya tersebut. Yang kelima ada yang namanya prioritas. Nah, prioritas ini artinya kegiatan akuntansi dan juga pelaporan keuangan entitas pelaporan ini dibagi-bagi menjadi berbagai macam periode-periode sehingga kinerja entitas ini dapat diukur dan posisi sumber daya yang demikiannya itu dapat ditentukan. Nah, periodenya itu biasanya menggunakan periode tahunan, namun bisa juga menggunakan seperti periode bulanan, terus triwulan, ataupun per semester. Nah, yang keenam ada yang namanya konsistensi. Jadi konsistensi itu perlakuan akuntansinya itu pada setiap kejadian yang serupa atau dalam periode-periode tertentu oleh periode-periode tertentu tuh dilakukan sama gitu. Jadi konsisten gitu. Namun hal ini tuh tidak menutup kemungkinan bahwa metode yang digunakannya itu boleh berubah, tidak bisa berubah. Sebenarnya bisa berubah, hanya saja jika metode bank barunya ini lebih baik dan juga memberikan dampak yang lebih baik dibanding metode sebelumnya, maka hal itu boleh dilakukan. Nah, yang ketujuh ada yang namanya pengungkapan lengkap. Jadi di dalam laporan keuangan ini tuh semuanya harus disajikan secara lengkap tentang apa kekurangannya, kelebihannya, dan juga sebenarnya jika ada yang tidak sesuai antara substansi dan formalitasnya seperti yang tadi, nah itu juga perlu dilaporkan secara lengkap gitu. Yang terakhir ada yang namanya penyajian wajar. Oke, jadi penyajian wajar ini laporan keuangannya itu disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, dalam ini ada yang namanya faktor pertimbangan sehat. Jadi dalam faktor pertimbangan sehat ini harus adanya unsur kehati-hatian pada saat kita memperkirakan sesuatu yang akan terjadi dalam kondisi yang belum pastinya nih ya. Sehingga aset dan pendapatan itu tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajibannya itu tidak dinyatakan terlalu rendah. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, pasal 239 ayat 1 itu menguraikan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah itu terdiri dari dua. Yang pertama, ada kebijakan sistem akuntansi keuangan daerah atau SAKD. Sistem akuntansi pemerintahan ini tidak menentukan satu kebijakan yang harus dianut oleh pemerintah daerah saja, tapi memberikan sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik keuangan di daerahnya masing-masing. Maka dari itu, pemerintah daerah itu perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangannya. Atau dengan kata lain itu, kebijakan dari sistem akuntansi keuangan daerah yang menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 juga, pasal 239 ayat 2 itu terdiri atas 3. Yang pertama itu ada pengakuan akuntansi, pengukuran akuntansi, dan penyajian akuntansi. Yang pertama itu pengakuan akuntansi. Pengakuan dalam akuntansi itu adalah sebuah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengakuan atas transaksi akuntansi ini terbagi menjadi 3 basis, yaitu yang pertama ada basis kas. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan atau laporan realisasi anggaran. Yang kedua, itu ada basis akrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan itu adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam entitas dana yang diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan pemerintahan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada basis kas menuju akrual. Basis ini merupakan basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Yang kedua, ini ada pengukuran akuntansi. Pengukuran adalah sebuah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangannya. Pengukuran juga merupakan pengukuran pos-pos dalam pelaporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Lalu aset ini dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Lalu yang ketiga, itu ada penyajian akuntansi. Penyajian akuntansi menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 265 itu menyebutkan bahwa SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu secara periodik sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi. Standar akuntansi itu meliputi laporan realisasi anggaran SKPD, neraca SKPD, dan catatan atas laporan SKPD. Yang pertama, laporan realisasi anggaran SKPD. Laporan realisasi anggaran ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Laporan ini juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Yang kedua, ada neraca SKPD. Neraca ini menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca juga mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos kas dan start kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang, ekuitas dana. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada catatan atas laporan keuangan SKPD. Ini tuh bertujuan agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Nah, di sini ada yang kedua. Tadi yang pertama itu kebijakan sistem akuntansi keuangan daerah. Yang kedua ini ada prosedur sistem akuntansi keuangan daerah. Prosedur ini
berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah itu terdiri dari yang pertama itu ada prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset atau barang milik negara, dan prosedur akuntansi selain kas. Untuk submateri ini akan dipaparkan lebih jelas oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Ajeng Nurlina dengan NIM 11880101013. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan pada SKPD. Sebelumnya, SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Proses kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ini meliputi 4 pencatatan. Yang pertama, pencatatan atas pendapatan. Yang kedua, pencatatan atas belanja. Yang ketiga, pencatatan atas aset. Yang keempat, pencatatan selain kas. Proses pencatatan SKPD tersebut dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan daerah atau PPK SKPD. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan di jurnal penerimaan kas, transaksi belanja di jurnal pengeluaran kas, transaksi aset dan selain kas di jurnal umum. Baik, untuk pencatatan yang pertama yaitu pencatatan atas pendapatan atau akuntansi pendapatan. Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai bersih. Nah, akuntansi pendapatan ini dilaksanakan berdasarkan asas bruto tanpa mencatat asas netonya. Akuntansi pendapatan SKPD ini dilaksanakan khusus untuk mencatat pendapatan daerah saja yang dalam wewenang SKPD. Selanjutnya, akuntansi belanja. Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan negara, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Nah, dalam praktek pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh SKPD, setiap ada jurnal pencatatan pembayaran belanja modal itu selalu diikuti dengan pencatatan kalolari atau aset tetap. Yang ketiga, akuntansi aset SKPD. Proses akuntansi aset pada SKPD ini meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasik dan penyusutan aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, penambah nilai aset tetap. Yang kedua, pengurang aset tetap. Yang terakhir, akuntansi selain kas. Prosedur akuntansi selain kas ini meliputi serangkaian proses yang dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kegiatan selain kas. Nah, prosedur akuntansi selain kas ini meliputi 4. Yang pertama, koreksi kesalahan pencatatan. Yang kedua, pengakuan aset, kewajiban atau utang, dan ekuitas. Yang ketiga, jurnal depresiasi. Yang keempat, jurnal yang berkaitan dengan transaksi yang bersifat aktual.
Untuk materi yang selanjutnya, akuntansi keuangan pada SKPKD. Akuntansi SKPKD atau akuntansi satuan kerja pengelolaan keuangan daerah merupakan pencatatan akuntansi yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi di SKPKD. SKPKD merupakan satuan kerja yang memiliki tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD biasanya dikelola oleh suatu entitas tertentu, yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau Biro Bagian Keuangan. Nah, dalam praktek, transaksi yang terjadi di SKPKD ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, transaksi yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh SKPD pada level pemerintahan daerah yang meliputi dana perimbangan, pendapatan pajak daerah, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Termasuk juga transaksi-transaksi pembayaran, pencatatan investasi, kewajiban atau utang atau jangka panjang. Untuk jangka panjang. Nah, tata cara dan perlakuan akuntansi oleh SKPKD ini sama saja atau mengikuti tata cara dan perlakuan akuntansi pada SKPD. Tata cara dan perlakuan akuntansi pada SKPD pada level pemerintah daerah ini ada 6. Yang pertama, akuntansi pendapatan. Yang kedua, akuntansi belanja. Yang ketiga, akuntansi pembiayaan. Yang keempat, akuntansi aset. Yang kelima, akuntansi kewajiban atau utang. Yang keenam, akuntansi selain kas. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi keuangan daerah. Yang pertama itu ada prosedur akuntansi penerimaan kas. Jadi prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Selanjutnya yang kedua itu prosedur akuntansi pengeluaran. Jadi prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD atau SKPKD. Selanjutnya yang ketiga itu prosedur akuntansi aset tetap atau barang milik daerah. Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan SKPD atau SKPKD. Keempat itu prosedur akuntansi selain kas. Jadi prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Fungsi terkait dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
Selanjutnya, yang terakhir itu penyajian laporan keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 berisikan tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi tentang akuntansi keuangan daerah